Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Pur atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok Turki Usmani yang beranggotakan Ervan Gusyaramata, Fahrudin Nur Fadilah, dan Mita Rosdiana Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keagungan Kekaisaran Turki Utsmani dalam Peradaban Islam. Ya, jadi kita akan membahas yang pertama itu sejarah berdirinya Turki Utsmani. Lalu yang kedua, perkembangan Turki Utsmani di berbagai bidang. Dan yang ketiga ada peran Turki Utsmani dalam peradaban Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh Utsman pada tahun 1300 Masehi setelah Sultan Alauddin II terbunuh dan kerajaan Turki Saljuk runtuh akibat serangan bangsa Mongol. Nah, Utsman ini berasal dari suku Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina. Kemudian mereka berpindah-pindah. Nah, kenapa sih mereka ini berpindah-pindah? Jadi suku Oghuz ini mendapatkan serangan dari bangsa Mongol. Jadi mau nggak mau mereka melarikan diri berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam pelarian tersebut sampailah mereka ke daerah Asia Kecil yang pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Saljuk. Nah, pada masa itu orang-orang Saljuk itu dipimpin oleh sultan yang bernama Sultan Alauddin II. Nah, kebetulan waktu itu tuh Sultan Saljuk itu sedang berperang melawan Bizantium. Nah, untuk membuktikan pengabdian dari orang-orang Oghuz terhadap Sultan Saljuk tersebut, mereka membantu membantu berperang melawan Bizantium. Nah, karena bantuan dari mereka ini, terutama dari Utsman ini, Kesultanan Saljuk ini dapat memenangkan perang tersebut. Nah, oleh karena itu, Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah di Asia Kecil untuk didiami bersama warganya, maksudnya warganya Utsman, dan diberi hak-hak istimewa. Hak-hak istimewanya apa aja sih? Sebentar. Ya, hak-hak istimewanya itu yang pertama, daerah yang ditaklukkan Utsman digabungkan ke dalam daerah kekuasaannya. Yang kedua, dibolehkan mencetak mata uang sendiri dan mencantumkan namanya di sisi nama sultan. Yang ketiga, dibolehkan menyebut namanya pada khutbah Jumat di samping nama sultan. Yang terakhir, diberi gelar bey. Nah, lalu Kesultanan Saljuk ini diserang oleh bangsa Mongol. Nah, pada masa itu Sultan Alauddin II itu meninggal. Nah, lalu dalam kekosongan pemerintahan tersebut, Utsman memproklamirkan dirinya sebagai raja dan kerajaannya dinisbahkan pada dirinya yang dinamai dengan Kerajaan Utsmani. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ervan. Selanjutnya ada perkembangan Turki Utsmani di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang politik militer. Kebijakan pertama Turki Utsmani yaitu merekrut prajurit-prajurit yang berasal dari Turki. Salah satu upaya yang dilakukan Turki Utsmani dalam meningkatkan kekuatan militer adalah dengan cara perubahan dalam merekrut anggota atau prajurit. Jadi perubahan-perubahan yang dilaksanakan bukan hanya dalam bentuk mutasi terhadap personil, tetapi pelaksanaannya adalah dengan merekrut bangsa non-Turki. Selain itu, orang-orang Kristen sejak dini sudah dididik dan dilatih secara islami agar kedepannya mampu memperkuat militer Turki. Berkat cara tersebut, pasukan militer Turki semakin kuat dan menjadi mesin perang yang paling unggul dalam upaya penaklukan negara-negara non-Islam. Kemudian yang kedua ada membuat undang-undang Al-Qanun. Di samping pengembangan di bidang militer, bidang pemerintahan dan politik juga dikembangkan sedemikian rupa oleh Sultan Sulaiman. Misalnya membuat undang-undang sehingga beliau dikenal dengan sebutan Al-Qanun. Undang-undang ini mengatur struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan sebagai kepala negara dan dibantu oleh
Yang pertama ada Sadrazam atau Wazir, yang tugasnya memegang urusan umum pemerintahan dan mengawasi jalannya administrasi setiap bagian. Kemudian yang kedua ada Tofteder yang memiliki tugas yaitu memegang urusan finansial. Kemudian yang ketiga ada Khodi atau pemegang urusan pengadilan. Kitab Al-Qanun tersebut diberi nama yaitu Multaka Al-Abnur yang menjadi pegangan hukum bagi Kekaisaran Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Kemudian yang ketiga ada membagi kedudukan dari Perdana Menteri, Gubernur, sampai Bupati. Di dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan berkedudukan sebagai penguasa tertinggi dengan dibantu oleh Al-Azam atau Perdana Menteri, kemudian yang membawahi Pasya atau Gubernur, kemudian di bawahnya terdapat beberapa orang Al-Zanazik atau Al-Awiyah atau yang biasa disebut sebagai Bupati. Kemudian yang keempat adalah menduduki wilayah Eropa, Konstantinopel, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Yang pertama ada Eropa. Pada masa pemerintahan Murad I, tepatnya pada tahun 1361 Masehi, berhasil menaklukkan Adrianopel atau Edirne. Kemudian tahun 1382 Masehi, menaklukkan Makedonia. Kemudian tahun 1385 Masehi menaklukkan Sofia, dan tahun 1386 Masehi menaklukkan Nisi, tahun 1389 menaklukkan Balkan. Kemudian pada masa pemerintahan Bayazid I, yaitu sebagai pengganti Murad I, di tahun 1389 Masehi berhasil menaklukkan Turkeman di Anatolia Barat dan sisa-sisa daerah Anatolia lainnya. Kemudian yang kedua ada menduduki wilayah Konstantinopel, yaitu pada tahun 1453, tepatnya di masa Muhammad II. Kemudian yang ketiga ada Timur Tengah. Hampir seluruh wilayah Timur Tengah didominasi Turki Utsmani selama lebih dari 5 abad lamanya. Sejak Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II, kemudian wilayah Syria, Palestina, Mesir, dan Aljazair ditaklukkan oleh Sultan Salim I pada akhir abad ke-17. Selain itu, Tunisia dan wilayah Barat Jazirah Arab dan daerah sekeliling Laut Hitam serta Teluk Persia juga menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Turki Utsmani. Kemudian wilayah yang keempat ada Mesir dan Afrika Utara. Pada tahun 1517 Masehi, Turki Utsmani berhasil menaklukkan Mesir. Kemudian Mesir dibagi menjadi beberapa provinsi yaitu Damaskus, Aleppo, Mosul, dan Baghdad. Sedangkan daerah-daerah Afrika Utara yang ditaklukkan yaitu Aljazair di tahun 1529 Masehi, Tunisia pada abad ke-16 Masehi. Kemudian bidang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Perkembangan kebudayaan Islam Turki Utsmani memiliki andil yang patut diperhitungkan khususnya dalam bidang arsitektur Islam. Dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang indah seperti Masjid Al-Muhammad atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Masjid Abi Ayub Al-Anasyari, dan di samping itu Sultan Utsmani membangun beberapa sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Sedangkan dalam bidang sastra, terdapat dua tokoh yang sangat terkenal pada zaman Turki Utsmani, yaitu Khatib Çelebi dan Livliya Çelebi. Serta nama-nama besar dari semua penulis Turki Utsmani yang terpencar adalah Mustafa Ibnu Abdullah atau dikenal sebagai Khatib Çelebi. Kemudian bidang ketiga yaitu keagamaan. Dalam Kekaisaran Turki Utsmani, semua pemimpin selalu terikat dengan aturan-aturan agama serta fatwa ulama yang menjadi hukum berlaku. Di dalam sistem keagamaan masyarakat Turki, pejabat perusahaan agama tertinggi dipegang oleh mufti yang mengemban tugas atau memiliki wewenang yaitu memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Kemudian perkembangan ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu tafsir, dan hadis belum mengalami perkembangan secara besar. Para pemimpin lebih mementingkan satu mazhab keagamaan yang menjadi pegangan bagi para penguasa yaitu aliran Asy'ariyah. Kemudian akan dijelaskan oleh Fahrudin. Peran Kekaisaran Turki Utsmani dalam peradaban Islam. Peradaban mempunyai sifat saling mempengaruhi satu sama lain.
sebab perkembangan sebuah peradaban sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ciri khas, corak, dan karakter peradaban-peradaban yang berinteraksi dengannya. Turki mempunyai andil dan pengaruh yang tidak sedikit dalam perkembangan peradaban Islam, baik di negara-negara Arab, Asia, bahkan Eropa. Peran Kekaisaran Turki terhadap Islam sangat besar, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan, budaya, serta keagamaan yang mendorong besarnya kekaisaran bukan hanya dilihat dari luas wilayah dan besarnya armada tempur, namun termasuk pada hakikatnya sebagai kekaisaran yang dibangun atas dasar kecintaan pada agama dan tuannya. Melihat perkembangan Kekaisaran Turki Utsmani membuat adanya interaksi dan saling mempengaruhi antara peradaban Turki dan peradaban Arab. Sebagaimana Turki tidak mengikuti peradaban Arab secara keseluruhan, tetapi pengaruh peradaban Turki sangat kuat dan sampai abad ke-13, bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Asia Kecil. Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam tidak dapat diabaikan. Dengan luas wilayah Turki yang membentang dari Asia sampai Eropa dengan rentan waktu yang lama, kurang lebih 625 tahun, maka tidak heran jika interaksi antara peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki bahkan saling mempengaruhi, sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah. Bukti peninggalan Kekaisaran Turki Utsmani. Yang pertama adalah Masjid Sultan Ahmad. Masjid ini terletak di kota Istanbul yang dulunya merupakan wilayah Konstantinopel milik Bizantium. Masjid ini menjadi bukti kebesaran Turki Utsmani dan Islam pada masa lalu. Masjid ini dibangun pada tahun 1609 Masehi sampai 1616 Masehi untuk menghormati penguasa Utsmani saat itu, yaitu Sultan Ahmad I. Yang kedua adalah Hagia Sophia. Bangunan ini awalnya merupakan sebuah gereja yang dibangun pada 17 Mei 1453, tepat setelah Turki mengalahkan Konstantinopel, yaitu pada masa Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian gereja ini diubah menjadi sebuah masjid dengan dihilangkan bagian-bagian yang bersifat Katolik. Namun pada tahun 1937, masjid ini dirubah menjadi museum untuk dikenang sifat gerejanya maupun masjidnya. Yang ketiga adalah Istana Topkapi. Istana ini dibangun pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Mehmed II. Bangunan ini dahulunya sebagai pusat pemerintahan Turki. Istana ini terletak di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dan Laut Marmara. Sekarang ini istana berubah menjadi sebuah museum. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami.